Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyajikan hasil kerja kami, yaitu tentang bisnis dan perlindungan konsumen. Pertama-tama, saya sebagai moderator akan memperkenalkan anggota-anggota kami yang terdiri dari yaitu Ayu Indriani Putri, Nurisma Fadila, Firmansyah, Pravita Adela Rosadova, Mariam Veronica, dan Nuranisa. Bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum, kegiatan ini ada di dalam masyarakat dan ada dalam industri. Jadi, orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung dan mengelola resiko dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut entrepreneur. Untuk materi selanjutnya yaitu sebelum memulai bisnis, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu yang dimaksud dengan bisnis. Bisnis merupakan suatu organisasi yang menyediakan barang atau jasa untuk mendapatkan profit dalam kegiatan bisnis. Dalam memperoleh profit, setidaknya kita memerlukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu titik permulaan dan manajemen yang efektif adalah menentukan tujuan. Yang kedua, mengetahui lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Yang selanjutnya, mengetahui lingkungan khusus di mana kegiatan bisnis itu dilakukan. Yang keempat, mengetahui lingkungan umum yang meliputi sebagai faktor antara lain kondisi ekonomi, politik dan hukum, sosial, budaya, demografi, serta teknologi dan kondisi global. Yaitu konsumen dan dasar perlindungan konsumen. Hukum perlindungan konsumen merupakan cabang dari hukum ekonomi. RUU tentang perlindungan konsumen mendefinisikan konsumen sebagai setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, yang dimaksud konsumen yaitu orang yang berstatus sebagai pemakai barang atau jasa. Yang selanjutnya yaitu Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Badan Perlindungan Konsumen Nasional mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Indriani Putri akan mempresentasikan kelompok kami di slide kelima dan keenam, yaitu tugas Badan Perlindungan Konsumen nomor 1 yaitu memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintahan dalam penyusunan kebijakan di bidang perlindungan konsumen. Yang kedua, melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan konsumen. Yang ketiga, melakukan penelitian terhadap barang atau jasa yang menyangkut keselamatan konsumen. Yang keempat, mendorong berkembangnya lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat. Yang kelima, menyebarkan informasi melalui media mengenai perlindungan konsumen dan memasyarakatkan sikap keberpihakan kepada konsumen. Yang keenam, menerima pengaduan tentang perlindungan konsumen dari masyarakat, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pelaku usaha. Slide ke-6, azas perlindungan konsumen. Yang pertama, azas manfaat adalah segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Yang kedua, azas keadilan adalah memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Yang ketiga,
Azas keseimbangan adalah memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen pelaku usaha dan pemerintahan dalam arti material maupun spiritual. Yang keempat, azas keamanan dan keselamatan konsumen adalah untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen agar penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang dikonsumsi itu dapat digunakan. Yang kelima, azas kepastian. Hukum adalah pelaku maupun konsumen dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum tersebut. Ini saya akan menjelaskan tentang tujuan perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen ada 6, yaitu yang pertama, meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri. Yang kedua, mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan atau jasa. Yang ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. Yang keempat, menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapat informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen, sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Lalu ada hak konsumen. Hak konsumen ini terdiri dari 9. Yang pertama yaitu hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa tersebut. Yang kedua, memiliki hak barang atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan. Lalu ada hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu yang keempat ada hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan atau jasa yang digunakan. Untuk yang kelima, hak untuk mendapatkan advokasi perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Yang keenam, hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. Yang ketujuh, hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dan yang ke-8, hak untuk mendapat kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Dan yang terakhir, yang ke-9, yaitu hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Kewajiban konsumen. Pertama, membaca, mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian. Kedua, beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang atau jasa. Ketiga, membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Keempat, mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak pelaku usaha. Pertama, hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Ketiga, hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Keempat, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan. Kelima, hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
Saya di sini akan menjabarkan atau mempresentasikan kewajiban pelaku usaha. Kewajiban pelaku usaha yaitu ada 7. Di antaranya yaitu yang pertama, 1. Beritikat baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Kemudian yang kedua, melakukan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang atau jasa, serta memberikan penjelasan tentang penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Yang ketiga yaitu memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur, serta tidak diskriminatif. Yang keempat yaitu menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau yang diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang atau jasa yang berlaku. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang atau jasa tertentu, serta memberikan jaminan atau garansi. Yang keenam yaitu memberikan kompensasi ganti rugi apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, memberi kompensasi atau ganti rugi atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang atau jasa yang diperdagangkan. Sanksi pelaku usaha yang merugikan konsumen yaitu ada 2 macam. Yang pertama, sanksi administratif, yang kedua yaitu sanksi pidana. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat 2 dan ayat 3, pasal 20, pasal 25, dan pasal 26. Sanksi administratif berupa penetapan rugi paling banyak yaitu sebesar 200 juta rupiah. Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur lanjutan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua yaitu sanksi pidana. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, 9, pasal 10, pasal 13 ayat 2, pasal 15, pasal 17 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf C, huruf E ayat 2, pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 2 miliar. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat 1, pasal 14, pasal 16, pasal 17 ayat 1 huruf D dan huruf F dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun pidana atau denda paling banyak yaitu 500 juta rupiah. Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat berat, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku. Demikian presentasi dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.